Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hikayat, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua sehat-sehat aja ya. Hati kita bahagia dan hidup kita itu dilimpahi banyak keberkahan. Amin. Guys, kalian tahu nggak? Kalau beberapa hari belakangan ini ada satu kasus gila banget yang bikin geger seantero dunia loh. Jadi kan ada satu supermodel nih, perempuan gitu, asalnya itu dari Hong Kong. Ya karena ada satu permasalahan sama mantan suaminya, akhirnya dia itu dibunuh dan dimutilasi sama mantan suami dan mantan mertuanya. Dan yang paling tragis itu adalah bagian tubuh supermodel ini sempat dimasak jadi sup loh. Ini udah keterlaluan banget gak sih? Nah, tentu kalian penasaran kan sama beritanya? Kalau kalian penasaran, tetap stay tune di channel ini karena hari ini kita akan bahas kasus paling sadis di awal tahun 2023 ini. Jadi guys, nama supermodel ini adalah Abby Choi. Dia ini kelahiran Hong Kong pada tanggal 11 Juli tahun 1994. Nah, Abby Choi ini adalah sosok yang bisa dibilang cantik banget lah. Kalian lihat sendiri nih kan, ini dari galeri foto-fotonya. Dari model tampilan fisik yang paripurna itu, si Abby Choi ini bisa menjadi seorang model guys. Dan di dunia modeling, nama Abby Choi ini gak bisa dianggap remeh lah guys. Karena dia itu tuh sempat beberapa kali jadi model sampul majalah Le Officiel Monaco dan majalah Vogue di China. Jadi kalian pasti tahu lah ya, kalau seorang model itu udah jadi semacam model sampul majalah Vogue, itu tuh artinya memang dia punya kualitas yang gak main-main kan ya. Yang mana ini tentu aja berpengaruh sama circle pergaulan dia, yang warawirinya itu sama orang-orang behave dan populer gitu. Pokoknya ada beberapa selebritis bertaraf internasional gitulah yang jadi temen gaulnya dia. Jadi ya mau nggak mau gaya hidupnya itu dituntut untuk selalu tampil glamor gitu. Dan bisa dibilang si Abby Choi ini adalah salah satu sosialita yang cukup cetar membahana di daratan Cina sana. Ya singkat kata si Abby Choi itu emang tenar banget lah. Dan dia itu tuh malah punya fanbase yang bisa dibilang cukup loyal gitu sama dia. Nah, sebagai seorang selebritis terkenal, Abby Choi ini termasuk yang menjalani nikah muda gitu guys. Jadi dia ini nikah waktu dia itu masih berumur sekitar 18 tahunan gitulah. Nama suami Abby Choi ini adalah Alex Kwong guys. Dari pernikahannya ini, mereka itu punya dua anak perempuan. Yang satu berusia 8 tahun dan yang satunya lagi 10 tahun. Tapi sayangnya pernikahan mereka ini gak bertahan lama guys. Karena dari kabar yang beredar, suami Alex Choi ini, si Alex Kwong, itu tuh gak kerja. Jadi dia tuh kesehariannya ya cuma ngandelin Abby Choi aja untuk kerja nyari duit. Dan duitnya itu ya dipakai buat poya-poya sama si dia, sama si Alex Kwong ini. Situasi kayak gini nih tentunya sangat gak menguntungkan ya bagi Abby. Dan jadinya ya mereka itu tuh jadi sering ribut gitu. Hingga pada tahun 2014, Abby Choi pun memutuskan untuk menceraikan Alex Kwong. Karena ya udah gak kuat aja kali ya sama perlakuan suaminya itu. Tapi mungkin emang dasarnya si Abby Choi ini baik hatinya, atau entah karena apa, si Abby Choi ini masih tetap menopang kehidupan Alex Kwong dan keluarganya secara finansial guys. Jadi kayak pengeluaran sehari-hari Alex Kwong sama orang tuanya itu tuh masih dijatah sama si Abby Choi. Malah si Alex Kwong sama orang tuanya itu sempat dibeliin apartemen gitulah sama si Abby Choi ini. Bahkan, meskipun situasinya si Abby Choi sama si Alex itu udah cerai ya, tapi kakaknya Alex alias mantan kakak iparnya Abby yang namanya Anthony Kwong ini juga dipekerjakan jadi sopir pribadinya Abby juga loh. Ini mungkin karena nggak tega gitu kali ya lihat mantan kakak iparnya itu tuh nganggur gak ada kerjaan. Baik banget ya. Setelah perceraiannya dengan Alex Kwong itu, si Abby Choi ini kemudian menjalin hubungan sama anak konglomerat yang bernama Tam Chuk Kwan, di mana profil Tam Chuk Kwan ini sangat berbeda 180 derajat dengan Alex Kwong guys. Di mana si Tam Chuk Kwan ini adalah putra dari konglomerat tajir, pendiri perusahaan Tam Jae Yunan Mixian, yang dia itu tuh punya 156 cabang restoran di seluruh dunia. Abby sama Tam Chuk Kwan ini kemudian menikah pada tahun 2016. Cuma ya pernikahan mereka itu memang gak dipublis gitu guys. Walaupun pernikahan mereka ini udah dikaruniai 2 orang anak. Nah jadi jelas ya di sini kalau si Abby ini adalah ibu dari 4 orang anak dengan 2 suami yang berbeda.
Nah, balik lagi nih bahasanya ke antara Alex Kwong dan Tom Chu Kwan ya. Kayak yang tadi dibilang, kalau profil suami kedua Abby ini kan beda jauh gitu ya sama suami pertamanya. Istilah kata, dari segi kekayaan aja udah kayak bagaikan langit dan bumi gitu kan. Ditambah lagi dari sisi tabiat, itu juga beda banget. Yang mana Alex Kwong itu kan emosian banget ya orangnya, plus kayak tukang minta-minta duit gitu. Tapi kalau Tam Chu Kwan ini malah kayak penyabar, dan ya emang dia itu sosok pekerja keras juga. Dan mungkin dari fakta inilah ya yang selalu bikin perseteruan antara Abby sama Alex itu tuh kayak nggak ada ujungnya gitu. Malah bisa jadi loh kayak sebenarnya ini salah satu alasan Abby nikah sama Tam Chu Kwan itu adalah ya biar dia itu tuh kayak terbebas gitu sama rongrongan Alex Kwong dan keluarganya. Yang tapi ternyata enggak guys. Jadi Alex Kwong sama keluarganya itu kayak masih maksa-maksa minta duit gitu ke Abby. Tentu aja dengan berbagai macam alasan ya. Entah buat anak-anaknya lah, orang tuanya lah, atau untuk apa lah. Dan tentu aja situasi kayak gini ini bikin Abby itu jadi kayak ngerasa nggak nyaman gitu ya. Apalagi pasti dia itu juga kan suka gitu sama suami barunya dan keluarga suaminya itu. Hingga pada akhirnya, pada satu titik, mungkin karena udah kesel banget atau gimana, Abby Choi ini kemudian memutuskan untuk menjual apartemen yang udah dia beli buat dijadiin tempat keluarga Alex Kwong itu. Jadi for your information aja nih ya guys, setelah bercerai dengan Alex Kwong, Abby ini masih sempat beli 1 unit apartemen gitu buat keluarga Alex Kwong. Dan ini nih apartemennya itu tuh apartemen yang high class gitu loh guys. Nama apartemennya itu Kaduri Hill yang ada di wilayah Humantin. Nah, di mana wilayah Humantin ini adalah sebuah kawasan elit gitulah yang ada di Central Kowloon. Nah, begitu mendengar kalau apartemen itu mau dijual, tentu aja rencana Abby ini ditolak mentah-mentah sama keluarga Alex guys. Karena kan mereka juga nggak tahu ya nantinya itu tuh bakal tinggal di mana kalau apartemen itu dijual. Ya apalagi apartemennya itu kan termasuk apartemen di kawasan elit gitu ya. Yang mana pasti semua fasilitas di sana itu kan lengkap dan bonafit gitulah. Cuma ya si Abby ini sebenarnya udah ngasih opsi gitu sih tentang tempat lain yang nantinya bisa mereka tempati. Tapi ini jadinya nggak sesederhana itu guys. Keluarga Alex Kwong, terutama ayahnya alias mantan ayah mertuanya Abby yang bernama Kwong Kau, dia itulah yang paling menentang rencana Abby Choi ini guys. Jadi kayak perseteruan antara keluarga Alex Kwong sama Abby Choi ini jadi makin memanas dan berlarut-larut guys, dan makin gak ada titik temunya. Namun pada akhirnya Abby Choi pun tetap menjual apartemen itu dengan nilai yang menurut keluarga Kwong sih katanya terlalu murah gitu ya. Hingga pada satu hari nih pada tanggal 21 Februari 2023, Abby Choi ini hendak menjemput anaknya di sebuah taman yang bernama Hong Kong Science Park dengan diantar oleh Anthony Kwong, mantan kakak iparnya yang waktu itu kerja jadi sopir pribadinya Abby. Nah tapi ternyata mantan kakak iparnya itu tuh malah membawa Abby Choi ke sebuah tempat untuk bertemu sama keluarga Kwong. Dan ternyata pertemuan inilah yang pada akhirnya membawa Abby Choi pada takdir kematiannya guys. Sehari berikutnya, yaitu pada tanggal 22 Februari, suami kedua Abby Choi itu melaporkan ke kepolisian setempat guys tentang kehilangan Abby Choi ini. Karena udah seharian nih si Abby ini nggak pulang ke rumah dan keberadaannya itu tuh nggak diketahui di mana. Sementara ponsel yang biasa dihubungi itu juga nggak aktif. Nah dari laporan yang dibuat oleh suami kedua Abby inilah kepolisian setempat itu langsung gercep mulai mencari dan menyelidiki di mana Abby Choi itu berada. Dan dari keterangan yang mereka dapat nih dari suami kedua Abby ini ya, akhirnya pihak kepolisian itu tuh langsung meluncur ke kediaman Anthony Kwong. Karena kan posisi terakhir Abby Choi itu kan sama Anthony Kwong itu ya. Cuma waktu diinterogasi si Anthony Kwong ini jawabnya itu tuh kayak belibet mulu, gak jelas gitulah ngomongnya. Tapi justru karena ketidakjelasannya inilah, justru polisi itu tuh jadi kayak makin curiga gitu sama dia. Dan setelah dari rumah Anthony, penyidik juga mencari informasi ke kediaman asal orang tuanya si Alex. Yang mana waktu itu mereka itu tuh cuma ketemu sama ibunya doang. Tapi ya berkat kejelian mereka, para aparat kepolisian itu, dari sedikit informasi yang didapat itu membawa mereka ke satu desa kecil yang bernama Lung Mei. Di desa itu ada satu kontrakan sederhana di distrik Potai yang ternyata baru aja disewa sama bapaknya Alex Kwong. Yang usut punya usut ternyata
yang bantu nyewain kontrakan itu adalah selingkuhan Kwong Kau yang berinisial MSNG. Waduh, ini berarti bapaknya si Alex itu emang tabiatnya gak bisa ditiru banget ya guys ya. Nah, di kontrakan yang disewa itu belum ada furniturnya sama sekali guys. Jadi ini kayak memang kontrakan itu tuh seolah-olah disewa khusus buat mengeksekusi Abby Choi aja. Dan waktu penggeledahan rumah kontrakan itu, bapaknya Alex Kwong ini gak berkutik guys, dan gak bisa beralibi sama sekali. Apalagi waktu aparat kepolisian ini ngelihat ada ceceran darah dan beberapa potongan anggota tubuh yang udah termutilasi yang diletakkan di dalam kulkas. Yang diduga potongan tubuh itu adalah potongan tubuhnya Abby Choi. Nah, di TKP waktu itu polisi juga nemuin ada kayak gergaji listrik, pengiris daging elektrik, jas hujan, sama beberapa senjata tajam gitu yang diduga dipergunakan untuk mengeksekusi Abby Choi, memutilasi dan mengolah tubuhnya. Malah yang bikin miris nih ya, polisi juga menemukan ada sebagian potongan badannya Abby Choi yang udah diiris-iris, dimasak, dijadiin sup. Ya waktu itu posisinya ini masih ada di dalam panci di atas kompor. Malah kepala Abby itu udah jadi tengkorak, kulit sama dagingnya itu udah nggak ada. Jadi ini artinya apa keluarga Kwong itu udah jadi kanibal gitu ya? Maksudnya ya apa mereka itu udah makan daging Abby Choi itu? Yuh. Dan gak cuma itu aja guys, dari penyelidikan yang dilakukan, ternyata potongan tangan sama sebagian organ tubuhnya Abby Choi ini udah gak ada di lokasi loh. Jadi mungkin bisa dibilang kasus yang baru aja dipecahkan sama kepolisian ini waktu itu adalah salah satu kasus paling gila yang mereka tangani di permulaan tahun 2023 ini ya. Tapi untungnya para pelakunya itu langsung bisa dibekuk saat itu juga. Dan dari hasil forensik yang dilakukan oleh pakar forensik setempat, ditemukan ada lubang sebesar 6,5 kali 5,5 cm di tengkorak belakang kepala Abby. Yang ternyata Abby ini sebenarnya udah dieksekusi oleh Alex Kwong di dalam mobil. Waktu dia itu dibawa sama Anthony. Jadi waktu tanggal 21-nya itu, yang rencananya si Abby ini mau jemput anaknya di taman, ternyata Abby ini dibawa ke suatu tempat sama Anthony guys. Dan di perjalanan itu, Alex itu udah nunggu di pinggir jalan. Terus dia itu kayak maksa masuk ke dalam mobil, mereka itu cekcok dan akhirnya terjadilah pemukulan oleh Alex. Yang bikin tengkorak kepala Abby itu remuk dan Abby pun meninggal di tempat. Lalu Abby ini dibawa ke sebuah kontrakan baru dan dimutilasi di tempat itu. Waduh. Jadi setelah semua keluarga Kwong ini ditangkap, tinggal si Alex aja nih guys yang masih dalam pengejaran. Tapi hingga akhirnya pada tanggal 25 Februari dia itu bisa dibekuk di salah satu dermaga. Waktu itu dia itu udah niat mau kabur gitu. Dan waktu ditangkap itu si Alex ini bawa uang tunai senilai 500.000 dolar Hong Kong gitu guys, atau senilai 950 jutaan gitu deh. Yang disinyalir duit ini adalah duitnya si Abby Choi itu yang udah dia curi. Dan di hari yang sama di tanggal 25 Februari itu pihak kepolisian juga menelusuri pemakaman permanen Cina Changbei buat nyari beberapa organ tubuh Abby Choi yang hilang. Karena kan memang beberapa hari sebelumnya itu dari informasi yang diperoleh, bapak sama kakaknya Alex itu tuh sempat mondar-mandir gitu di area pemakaman itu. Dan sampai saat ini pihak kepolisian itu masih mengembangkan dan mendalami kasus ini guys. Jadi ini emang bener-bener masih fresh banget ya beritanya. Jadi emang belum ada pengadilan yang dilakukan. Dan tentu aja nantinya pasti akan ada fakta-fakta baru sih terkait dengan pembunuhan sadis ini. Ya semoga keadilan bisa ditegakkan lah ya. Miris juga loh lihatnya. Udah sebaik itu tapi malah diperlakukan gak manusiawi. Ya itulah tadi guys, satu berita tragis banget yang barusan aja terjadi di Hong Kong sana. Semoga kita dapat mengambil hikmah ya atas kejadian ini. Maksudnya ya kalau kita ngerasa ada yang manfaatin kita sampai di luar batas kewajaran gitu, ya sebaiknya kita tinggalin aja deh. Lebih baik kita tuh bangun relasi dan hubungan dengan orang-orang yang membawa hal-hal baik aja buat kita. Nah, kayaknya sampai di sini dulu aja hari ini ya guys ya. Jangan lupa subscribe channel ini ya, biar kami itu makin semangat untuk upload video baru lainnya hari. Akhir kata, saya Abradwa, pamit undur diri. Salam.